Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami, kelompok 5 dari reguler 3, akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dan administrasi Islam. Dengan anggota kelompok 5, yaitu saya sendiri, Putri Nurfadila Azahra, dengan nomor induk mahasiswa 205070201111132. Kemudian ada teman saya, yaitu Mar'atus Solihah, yaitu nomor induk mahasiswa 205070200111132. Kemudian ada teman saya lagi, Widya Rahma Asalaika, dengan nomor induk mahasiswa 205070207111138. Kemudian ada Roina Farika, yaitu dengan nomor induk mahasiswa 205070200111138. Kemudian ada Nabila Halim Ginting, yaitu dengan nomor induk mahasiswa 205070200111113. Kemudian ada Ganiera Putri Bara Banwas Nur Fairuts, yaitu dengan nomor induk mahasiswa 205070200111133. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penghormatan terhadap hak dan kepemilikan serta sikap positif terhadap penggunaan harta. Secara etimologi, kepemilikan berarti memiliki, menguasai, dan mengumpulkan, yang berarti milik adalah sebuah kekuasaan atau sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu dan tidak boleh dilanggar oleh pihak lainnya. Kemudian ada beberapa tujuan dari kepemilikan umum ini yang bisa menjadikan sikap positif penggunaan harta, yaitu yang pertama, memberikan hak kepemilikan benda dan manfaat kepada seluruh manusia secara bersama-sama, yaitu memberikan keluasan bagi setiap muslim. Kemudian ada sebagai jaminan sosial negara, yaitu melakukan aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhannya untuk mensejahterakan sosial negara. Kemudian ada motivasi dan menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang miskin yang menganggur. Menjalin adanya integrasi negara dengan perusahaan dalam hal investasi umum yang dapat memakmurkan bumi. Selanjutnya yaitu ada investasi pada bidang-bidang tertentu yang dapat membawa manfaat bagi manusia. Baiklah, selanjutnya adalah ragam transaksi di era modern. Ajaran Islam merupakan ajaran yang komprehensif dan sempurna yang mengatur secara lengkap seluruh aspek kehidupan termasuk aturan kehidupan ekonomi. Dalam terjemahan surat Al-An'am ayat 119 bermakna bahwa segala sesuatu yang haram telah diperincikan secara detail dalam syarak, sedangkan yang mubah atau dibolehkan tidaklah diperinci secara detail dan tidak pula dibatasi secara detail. Dengan menerapkan kaidah ini, terbuka luas peluang untuk melakukan adopsi terhadap berbagai macam transaksi atau muamalah modern pada era global, selama tidak bertentangan dengan prinsip syarah. Beberapa ragam aktivitas ekonomi umat Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah penolakan terhadap riba atau bunga. Yang kedua, praktik bagi hasil berdasarkan syirkah. Ketiga, pinjaman tanpa bunga atau qard al-hasan. Yang keempat, bai as-salam. Kelima, ijarah. Dan terakhir, bai al-urbun. Sistem ekonomi Islam dan problematika implementasinya. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi sesuai dengan ajaran Islam bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara kesejahteraan materi atau duniawi, dan kepuasan batin atau ukhrawi. Tujuan utama syariah, maqasid syariah, adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka atau din, diri nafas, akal, keturunan atau nasl, dan harta benda atau mal. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai universal. Yang pertama adalah tauhid atau keesaan Tuhan, yang kedua adalah laut atau keadilan, yang ketiga adalah nubuwah atau kenabian, yang keempat adalah khilafah atau pemerintahan, dan yang terakhir adalah ma'ad atau hasil. Selanjutnya, pro dan kontra di kalangan masyarakat terhadap hadirnya sistem ekonomi Islam. Yang pertama, ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Apalagi, produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim,
melainkan juga nasabah non-muslim. Yang kedua, dari tingkat pemahaman atau awareness produk bank syariah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah. Hanya sekitar 30% dari sumber daya yang direkrut mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat awareness-nya. Yang ketiga adalah sumber daya manusia atau SDM. Masalah yang terjadi ini bahwa pihak perbankan kesulitan untuk mencari SDM perbankan syariah yang berkompeten dan mumpuni. Pihak pelaku ekonomi syariah atau pakar ekonomi yang kompeten justru banyak mengambil SDM untuk perbankan syariah dari perbankan konvensional. Selanjutnya, etos kerja dan kemandirian. Etos berasal dari bahasa Yunani etos yang bermakna hak atau karakter. Dari perkataan etos, muncul kata etika dan etis yang merujuk makna akhlak atau perilaku, atau bersifat alahi, yaitu kualitas esensial seseorang atau suatu kelompok, termasuk suatu golongan bangsa. Dalam bekerja, seorang muslim harus mempunyai etos kerja Islami yang terlalu adalah satu, profesional. Setiap pekerjaan yang dilakukan seorang muslim harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Yang kedua, tekun. Seorang muslim tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga menekankan agar bekerja dengan tekun yang baik, yaitu dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Yang ketiga, jujur dalam bekerja bukan hanya untuk penghidupan, melainkan juga ibadah. Yang keempat, amanah dalam bekerja adalah suatu kegiatan yang sangat mulia dan utama. Yang kelima, kreatif. Seorang muslim harus selalu antisipatif terhadap perubahan dan selalu siap menyikapi perubahan sehingga ia tidak tertinggal. Salah satu karakter yang dijelaskan dalam syariat Islam adalah kemandirian, yaitu kemandirian mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang di hadapan Allah dan hukum. Dalam meningkatkan kemandirian hidup, seorang muslim perlu menghindari faktor yang dipahami dalam ajaran Islam terkait dengan etos kerja, yaitu satu, kemalasan, dua, meminta-minta, tiga, melatih puas bekerja, dan keempat, pesimis. Optimalisasi zakat, infak, dan wakaf. Pertama, dari segi bahasa, zakat berasal dari kalimat zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Lalu yang kedua, menurut syariah, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapat penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam tanpa ada ketentuan penerima. Wakaf adalah perbuatan wakif atau pihak yang melakukan wakaf dengan menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kegunaan menurut syariah. Zakat, infak, dan syadaqah juga wakaf sendiri disingkat sebagai ziswaf, dianggap sebagai bagian penyeimbang sektor ekonomi keuangan masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah santri al-maliyah ijtimaiyah. Ketiganya memiliki peran penting dari sisi tarbiyah maupun menjadi tulang punggung kesejahteraan umat. Menurut Mustalih Siraj, antusiasme umat Islam telah tinggi dalam menunaikan ziswaf. Namun, penerapannya belum terorganisir dengan baik, sehingga kurang optimal dan amil pengurus zakat masih juga bersifat temporer. Secara umum, ziswaf memiliki 3 value chain utama, yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana. Yang pertama, penghimpunan mencakup pengumpulan dana ziswaf dari berbagai sumber. Yang kedua, penyaluran mencakup segala kegiatan menyalurkan ziswaf untuk program sosial, seperti program sosial kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan ekonomi. Yang ketiga, pengelolaan mencakup perencanaan, manajemen SDM, keuangan, dan monitoring ziswaf. Diperlukannya pengelolaan ziswaf secara profesional dan tanggung jawab untuk meningkatkan optimalisasi tujuan dari ziswaf itu sendiri, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas
khususnya BAS atau Badan Amil Zakat, supaya manajemen siswa lebih terarah dan terukur dengan mengandalkan manajemen lembaga modern dalam melaksanakan program pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan umat, yaitu kemiskinan yang terjadi di segala bidang. Berikut adalah daftar pustakanya. Terima kasih telah memperhatikan. Maaf apabila terdapat kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.